Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati mungkin Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 31 Bengkulu Utara. Dan yang saya hormati, salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat yang telah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Baik, sebelumnya kita ucapkan dulu, pertama-tama marilah kita ucapkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita masih diberinya kesehatan sehingga kita dapat hadir berkumpul di ruang guru SMP Negeri 31 Bengkulu Utara. Kemudian salam dan salawat selalu tetap tercurahkan kepada Nabi besar junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat semua karena telah bersedia untuk hadir dalam rangka menyaksikan tugas presentasi saya, yaitu diseminasi budaya positif di sekolah modul 1.4 yang merupakan salah satu tugas dari calon guru penggerak Kabupaten Bengkulu Utara angkatan 11. Baik Bapak guru hebat semua, jadi pada diseminasi kegiatan kita pada pagi hari ini, penerapan budaya positif. Jadi pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menyampaikan penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan beberapa hari yang lalu. Ini berkaitan dengan disiplin atau budaya positif yang ada di sekolah kita. Jadi mungkin langsung saja Bapak Ibu ya. Jadi diseminasi ini merupakan rangkaian tugas dari calon guru penggerak yang ada di modul 1.4, yaitu tentang budaya positif di sekolah. Jadi pada kesempatan ini saya akan menampilkan slide saya tentang budaya positif di sekolah kita. Jadi intinya nanti kita sama-sama belajar, sama-sama sharing tentang apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita sebagai seorang guru. Kemudian nanti mungkin dikaitkan dengan tentang budaya positif. Jadi saya mengambil di sini tentang segitiga restitusi. Jadi nanti di akhir sesi saya akan menampilkan salah satu penerapan tentang segitiga restitusi. Jadi sebelum kita berdiskusi nanti ya, jadi saya perkenalkan dulu apa itu budaya positif yang ada di sekolah. Jadi diseminasi budaya positif di sekolah. Nah, di sini ada pendahuluan atau latar belakang. Jadi Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah adalah sebagai sebuah ladang ya, sebuah ladang atau tempat persemaian bibit. Jadi agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah dengan cara memelihara tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman dan lain sebagainya. Jadi sekolah itu menurut Ki Hajar Dewantara jadi diumpamakan sebagai sebuah ladang ya. Jadi sebuah ladang di mana
kita sebagai petani yang mengolah ladang. Jadi diumpamakan seperti itu. Jadi di dalam hal itu kita di sekolah diibaratkan sebagai tanah untuk tempat bercocok tanam. Sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi anak-anak itu diibaratkan dengan tanah, kondisi tanah ya. Jadi kita sebagai guru, bagaimana cara kita untuk memperbaiki kondisi tanah. Jadi itu ibaratnya. Kemudian kita sebagai guru, jika dikaitkan dengan Ki Hajar Dewantara tadi, jadi bagaimana kita mengusahakan sekolah kita ini menjadi lingkungan yang menyenangkan, kemudian menjaga dan melindungi murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Praktekkan di sekolah kita. Selanjutnya, nah, apa itu budaya positif? Apakah di sekolah kita sudah tercipta budaya positif? Jadi menurut Bapak Ibu, apa itu budaya positif? Jadi mungkin kita sebagai guru, jadi tanpa sadar mungkin sudah melaksanakan budaya positif ini ya. Sudah kita jalankan di sekolah kita. Tetapi kadang-kadang budaya positif ini harus kita laksanakan secara konsekuen ya. Jadi secara konsekuen, secara kontinu sehingga bisa menjadi kebiasaan di dalam sekolah kita. Jadi apakah di sekolah kita sudah tercipta budaya positif? Nah, ini kan timbul pertanyaan ya. Nah, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi selama ini kita sebagai guru merasa berkewajiban untuk mengontrol perilaku siswa agar mereka memiliki perilaku yang sesuai dengan guru yang diharapkan. Jadi perwujudan sebagai guru, kita sering memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan dan memberikan imbalan atau penghargaan kepada siswa yang melakukan perbuatan baik. Jadi terkadang kita sebagai guru sering menghukum siswa ya. Jadi sering menghukum siswa atas apa yang telah mereka langgar. Dan sebaliknya juga, kita juga pernah memberikan penghargaan kepada siswa kita karena mungkin mereka telah berprestasi di bidang tertentu atau mendapatkan nilai yang bagus, kita beri penghargaan kepada siswa kita. Nah, konsep dan inti dari budaya positif ini adalah disiplin positif. Disiplin positif ini ada dua ya, hukuman dan penghargaan. Kemudian nilai-nilai kebajikan tentunya adalah keyakinan kelas. Kemudian teori motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Jadi nanti ini akan kita bahas satu persatu ya. Jadi ini adalah konsep inti dari budaya positif yang ada di sekolah. Selanjutnya kita lihat dahulu disiplin positif. Nah, ketika kita mendengar kata disiplin, jadi kata disiplin ini sering kita dengar ya. Nah, kamu harus disiplin. Jadi sering sekali kita dengar mengenai kata disiplin. Nah, kalau mendengar kata disiplin,
di benak Bapak Ibu, apa yang terbayang atau terbersit di benak Bapak Ibu? Jadi mungkin ada yang bisa berbagi pengalaman. Jadi kamu harus menjadi orang disiplin, nak. Atau coba bisa belajar disiplin apa tidak? Sering ya, sering kita mendengar kata-kata disiplin. Jadi disiplin ini kata-kata yang sering diucapkan atau universal. Selanjutnya, nah, disiplin positif ini, kata disiplin ini sendiri berasal dari bahasa Latin. Bahasa Latin yaitu disiplina. Disiplina yang artinya adalah belajar. Pak Joko, sini Pak Joko. Sini, jangan di belakang ya. Pak Oji, di sini Pak Oji. Biar ngumpul di sini. Jadi berasal dari kata disiplina. Artinya adalah belajar. Jadi kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, aturan, teratur ya, kepatuhan atau peraturan. Kemudian berhubungan juga dengan hukuman. Biasanya orang yang melanggar disiplin itu harus dihukum. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberi hukuman. Jadi orang yang salah itu tidak harus dihukum ya. Jadi justru itu adalah salah satu alternatif terakhir kalau tidak digunakan sama sekali. Jadi murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi disiplin ini tadi berkaitan dengan aturan, tata tertib, kemudian kepatuhan. Jadi berkaitan juga kalau mendengar kata disiplin ada kata-kata hukuman. Tetapi sebenarnya hukuman itu bukan alternatif untuk mendisiplinkan. Jadi ada alternatif lainnya. Berikutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat-sifat manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal, artinya secara umum dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Kemudian setiap perilaku atau perbuatan itu tentu ada tujuannya. Jadi dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi setiap perilaku atau perbuatan itu tentu ada tujuan yang ingin dicapai. Jadi anak kita yang kita sering menemukan anak-anak yang ada permasalahan, tentunya dia ada tujuannya bila dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan. Kemudian contoh nilai-nilai kebajikan institusi atau organisasi. Jadi ada dua di sini, ada profil pelajar Pancasila, ada IBU Primary Years Program ya. Jadi kalau profil pelajar Pancasila itu ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini tentu kita sudah
Sudah paham semua ya mengenai profil pelajar Pancasila. Jadi setiap hari kita pernah melakukan P5 ya. Jadi sekarang ini tentang suara demokrasi. Kemudian ada AIGO Primary Years Program, ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Jadi ada 2 contoh nilai kebajikan dari institusi atau organisasi. Kemudian contoh nilai kebajikan institusi ada keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Kemudian the 7 essential virtues: empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Jadi contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Kemudian proyek nilai-nilai kebajikan. Ini contohnya ya, proyek nilai-nilai kebajikan. Ada keterusterangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, belas kasih ada 2 ya, bertujuan, tenggang rasa. Kemudian keberanian, kesantunan, kreatif, semangat, kedermawan, kejujuran, dermawan, harga diri, kebahagiaan, keadilan, baik hati, kesetiaan, berprinsip, bersahaja, keteraturan, kedamaian, dan lain sebagainya. Jadi contoh nilai-nilai kebajikan. Jadi mungkin kita mempunyai nilai-nilai kebajikan ini ya. Jadi salah satunya ada. Kemudian selanjutnya teori motivasi perilaku manusia. Nah, ini ada pertanyaan mengenai teori motivasi. Jadi sebagai seorang guru, saat hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Jadi saat kita mengajar itu, hadir tepat waktu, memberikan materi kepada anak-anak kita, apakah motivasi yang mendasari tindakan kita? Jadi bisa sharing. Jadi kalau Pak Oji, apa Pak Oji? Ya, rada rasa tanggung jawab. Jadi berdasarkan tadi ya, nilai-nilai kebajikan tadi. Jadi kita sebagai guru memiliki rasa tanggung jawab untuk mendidik anak-anak kita. Kalau Bu Linda, apa Bu Linda? Selain rasa tanggung jawab, tentunya kita sebagai orang guru itu kan ada rasa peduli juga terhadap anak-anak kita gitu. Nah, kepedulian itu akhirnya kita wujudkan dalam bentuk kita datang tepat waktu. Karena kalau kita mengulur waktu, artinya anak akan dirugikan. Gitu. Terima kasih Bu Linda. Jadi dari Bu Linda ada rasa kepedulian terhadap anak, peduli terhadap anak. Jadi kalau kita terlambat datang, tentunya anak yang dirugikan ya. Jadi berkaitan juga dengan tanggung jawab tadi. Jadi sebagai seorang guru saat hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Jadi tadi rasa tanggung jawab, kemudian rasa peduli terhadap anak. Nah, di sini jadi ada, apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapat surat peringatan? Jadi ini motivasi yang lain ya. Jadi menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, atau Anda ingin mendapat pujian dari atasan Anda dan mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi. Jadi artinya ingin mendapatkan imbalan, bukan dari diri sendiri ya.
Atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda. Ini menghargai nilai-nilai diri sendiri. Jadi tadi setelah beberapa masukan ya, jadi yang saya perhatikan adalah ingin memotivasi diri sendiri dari nilai rasa tanggung jawab dan peduli terhadap anak. Artinya menghargai nilai-nilai yang ada di dalam diri kita sendiri. Jadi kita tidak ingin mendapatkan, kalau penghargaan itu bonus mungkin ya. Jadi bonus terhadap apa yang telah kita lakukan sesuai dengan motivasi yang ada di dalam diri kita sendiri. Berikutnya, ini teori motivasi perilaku manusia menurut Diane Gossen. Jadi ada 3. Motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi motivasi eksternal. Kemudian motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi ingin mendapatkan imbalan. Kemudian yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Ini tadi yang kita sampaikan adalah motivasi internal, datang dari dalam diri kita sendiri. Jadi itu ya. Jadi tujuan disiplin positif adalah menumbuhkan motivasi internal yang ada di dalam diri kita. Jadi timbul pertanyaan, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi tadi melakukan, kalau timbul di dalam diri kita, jadi orang yang akan menilai tentang kita ya. Kemudian selanjutnya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi ini hukuman, potong ya. Jadi sebelah yang negatif ini adalah hukuman ya. Hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi. Jadi hukuman itu tentunya akan menimbulkan, jadi apabila kita memberikan hukuman, jadi akan menimbulkan atau terjadi hal-hal yang menyakitkan. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Contohnya, kita menghukum anak misalnya suruh apa? Misalnya tidak mengerjakan PR, disuruh buang sampah, atau suruh push up misalnya ya, kalau yang laki-laki, atau suruh lari keliling lapangan misalnya. Jadi tentunya akan menyakitkan anak tersebut. Sesuatu hal akan menyakitkan, akan terjadi. Kemudian tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang. Jadi ini akan membekas di pikiran benak mereka ya. Jadi kalau misalnya teringat, kalau saya dahulu ya, jadi ini berbagi pengalaman. Jadi hal-hal ini masih membekas di saya. Jadi pernah dulu di SMP sempat dipukul oleh bapak ibu guru. Hal ini masih teringat sampai sekarang, bahwa bapak A itu dulu pernah menghukum saya, memukul saya, masih teringat. Ini menimbulkan hal yang negatif ya. Kemudian korban mendapatkan keadilan. Selanjutnya murid anak akan tersakiti. Kemudian melakukan perilaku pasif agresif akan meningkat. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi akan timbul perlawanan dari murid. Kemudian
berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi intinya tidak akan merubah pribadi murid tersebut. Jadi mereka itu hanya takut pada saat jam pelajaran saja. Jadi setelah itu mereka bebas ya. Jadi mereka tidak takut karena tidak timbul dari dalam diri mereka. Kemudian berlaku sudah ya. Kemudian peraturannya adalah kamu harus. Nah, ini kan sering kita sampaikan, kamu harus seperti ini nak, kamu harus push up. Jadi kata-kata itu sering kita lihat. Kemudian murid atau anak membenci peraturan. Akhirnya anak akan membenci peraturan yang telah dibuat. Itu adalah hukuman ya. Kemudian ada juga konsekuensi. Nah, konsekuensi ini sesuatu harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek. Kemudian korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Jadi kalau tadi hukuman tersakiti, kalau konsekuensi murid itu merasa tidak nyaman. Kemudian penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, jadi tidak berlangsung lama ya. Masalah tidak terpecahkan. Kemudian memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi harus diomong terus, disampaikan terus. Contohnya mengenai baju yang keluar ya. Jadi kita harus menyampaikan terus kepada anak bahwa bajunya harus dimasukkan. Jadi tidak anak-anak memasukkan baju itu tidak dari dalam motivasi dirinya sendiri. Kemudian membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Selanjutnya, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Kemudian murid atau anak menghormati peraturan. Jadi kalau hukuman tadi, murid anak akan membenci peraturan. Kalau konsekuensi, murid atau anak akan menghormati peraturan walaupun tidak berlangsung lama ya, tidak berlangsung, masih dalam jangka waktu yang pendek dan anak-anak masih dibuat tidak nyaman. Selanjutnya yang terakhir adalah restitusi. Nah, restitusi ini nanti akan kita bahas, adalah ini merupakan sebuah pilihan ya. Jadi maksudnya di sini merupakan sebuah pilihan restitusi. Jadi nanti ada segitiga restitusi namanya ya. Kemudian menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang karena berasal dari motivasi dari anak tersebut. Jadi bukan dari eksternal tadi ya. Jadi dalam diri anak tersebut. Kemudian korban mendapatkan ganti. Jadi tidak berhubungan dengan fisik. Selanjutnya murid atau anak akan mendapatkan penguatan. Berikutnya adalah masalah terpecahkan. Kemudian murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Artinya setiap perbuatan yang telah mereka lakukan tentu ada tanggung jawabnya. Berikutnya adalah fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Nah, berikutnya adalah apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi intinya restitusi ini dikembalikan lagi kepada anak tersebut. Jadi bukan berdasarkan peraturan ya. Jadi dikembalikan lagi apa yang mereka
ingin lakukan untuk memperbaiki permasalahan tersebut. Contohnya kemarin ada kasus di kelas 9E ya, 9E saya menemukan ada anak yang tidak piket. Jadi nanti ada videonya, diselesaikan dengan cara restitusi, dikembalikan kepada anak apa yang ingin mereka lakukan untuk memperbaiki permasalahan. Kita lanjutkan. Tadi sudah ada hukuman, konsekuensi atau restitusi. Baik, selanjutnya nah, sekarang kita melihat ini apakah hukuman atau konsekuensi ya. Jadi menurut Bapak Ibu, ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Jadi mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah ini. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Tidak mungkin ya, ini salah ketik mungkin. Tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah. Ini termasuk hukuman ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi ya. Ya, bisa jadi olahraganya memang di luar. Ya, ini jawabannya hukuman konsekuensi, hukuman dan konsekuensi. Selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan ini adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan ini maka Anda mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jadi motivasinya adalah ingin mendapat penghargaan tadi ya. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Kemudian jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang diinginkan. Jadi ini penghargaan itu tidak efektif. Jadi sesekali mungkin boleh dilakukan penghargaan, tetapi kalau secara terus-menerus tidak efektif ya. Karena motivasinya nanti dia melakukan hal itu hanya ingin mendapatkan penghargaan. Jadi kalau tidak mendapatkan penghargaan akan timbul kekecewaan ya, kekecewaan dan berkecil hati. Ini penghargaan tidak efektif. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Jadi penghargaan ini ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka orang lain akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang telah diberikan penghargaan tersebut. Jadi akan menimbulkan iri terhadap orang lain yang tidak mendapat penghargaan tersebut. Jadi mungkin hanya orang yang tertentu yang mendapatkan penghargaan, sedangkan dia juga ingin mendapat penghargaan itu. Kemudian jika penghargaan tersebut hanya untuk menyenangkan gurunya, maka terkadang murid akan bersikap tidak jujur kepada guru tersebut ya.
Kemudian penghargaan akan menimbulkan persaingan dan menciptakan kecemasan. Kemudian mereka yang tidak memiliki kesempatan untuk untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Jadi dia ini akan berpikir bahwa dia merasa tidak akan mendapatkan penghargaan. Jadi penghargaan merusak hubungan sesama teman ya. Kemudian penghargaan menghukum. Jadi penghargaan menghukum di sini maksudnya adalah penghargaan ini mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Kemudian memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jadi anak-anak akan merasa, jadi orang yang mendapat ranking 2 akan merasa paling mungkin akan lebih rendah dari ranking 1 atau ranking 3 lebih rendah dari ranking 2 dan 1. Jadi jika mereka suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Kemudian selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini berkaitan dengan hukuman, konsekuensi dan restitusi tadi. Jadi sebaiknya kita melakukan hal yang mana? Dari ketiga tadi ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dari tabel tadi. Jadi yang mana yang paling sesuai, yang paling ideal? Nah, dari tiga ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang paling ideal adalah restitusi ya. Jadi restitusi itu akan memecahkan masalah akan terpecahkan. Kemudian keyakinan kelas. Nah, timbul pertanyaan ya mengenai keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu guru, terutama wali kelas ataupun guru mata pelajaran ya. Jadi tentunya setiap masuk kelas ada peraturan. Kalau dulu kita kenal peraturan paling apa namanya? Yang sering di dalam benak kita adalah peraturan kelas ya. Jadi mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Jadi kalau keyakinan tadi ada nilai-nilai luhur yang ingin dimunculkan dari dalam diri anak tersebut. Jadi mengapa keyakinan kelas? Kenapa bukan atau tidak peraturan kelas saja? Nah, contohnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendara di sekolah? Jadi anak yang bawa motor itu kita pasti kalau ke sekolah harus membawa helm ya. Jadi helm itu sendiri fungsinya untuk apa? Melindungi kepala. Kemudian tentunya akan menjaga keselamatan kita saat berkendara. Jadi nilai-nilai yang ingin dimunculkan adalah nilai keselamatan atau kesehatan ya. Jadi nilai keyakinannya adalah nilai keselamatan dan kesehatan. Jadi keyakinan itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati dari latar belakang suku, bangsa maupun agama. Jadi mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Kemudian
Keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini dibuat berdasarkan prinsip bersama dari seluruh warga kelas yang telah disepakati bersama berdasarkan prinsip-prinsip dasar antar warga kelas untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan. Jadi kalau dulu ada peraturan kelas tidak boleh buang sampah sembarangan. Jadi maksudnya tidak boleh buang sampah sembarangan ini kalau di keyakinan kelas itu adalah tentang apa? Menjaga kebersihan. Jadi baik, selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia: survival, bertahan hidup, love, belong, kasih sayang, power, penguasaan, freedom, dan kebebasan. Nah, ini ada kasus mengenai kebutuhan dasar manusia. Jadi tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil, ketika jawaban Dimas adalah seperti ini: kebutuhan apa yang ingin dia penuhi. Jawaban Dimas ya, aku merasa bangga dan keren. Kemudian biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Menyetir mobil itu seru. Jadi ini kebutuhan, jawaban Bagas. Kemudian kebutuhan yang ingin dicapai adalah penguasaan, kasih sayang, dan rasa terima kasih, kemudian kesenangan. Ini kebutuhan dasar manusia tadi ya. Kemudian timbul pertanyaan, apa yang terjadi apabila salah satu atau beberapa kebutuhan dasar anak tidak terpenuhi? Nah, ketika seseorang atau anak akan melakukan suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, tentunya atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi dilampiaskan dengan melakukan pelanggaran atau nilai-nilai kebajikan. Kemudian 5 posisi kontrol. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer ya. Jadi kita sebagai guru nanti kita tahu berada di posisi mana. Jadi apakah kita di dalam penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, atau pemantau dan manajer. Posisi penghukum itu jadi menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kemudian pada posisi ini gurunya biasa posisi pembuat bersalah ya. Jadi posisi ini akan guru itu biasanya bersuara lebih lembut, menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Contohnya adalah, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini atau begini? Jadi ini posisi pembuat orang merasa bersalah. Selanjutnya posisi sebagai teman. Jadi posisi teman ini artinya guru ini posisinya tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap mengontrol murid melalui persuasi, pendekatan persuasi. Jadi
positif di sini karena hubungan baik antara guru dan muridnya. Jadi menganggap murid itu hanya sebagai teman. Contohnya, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Jadi murid merasa hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tentu dan tidak untuk guru lain. Murid akan tergantung pada guru tersebut karena dia merasa sebagai temannya tadi. Kemudian posisi pemantau, hanya memantau atau mengawasi perilaku dan bertanggung jawab terhadap yang kita awasi. Jadi posisi pemantau ini dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi kita. Contohnya peraturannya adalah apa yang telah kamu lakukan, sanksi dan konsekuensinya ya. Next, posisi manajer. Nah, posisi manajer ini adalah posisi yang paling ideal yang digunakan atau yang harus dimiliki oleh seorang guru. Posisi terakhir adalah manajer, adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Kemudian mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Jadi berdasarkan tadi restitusi tadi, jadi posisi yang pas adalah posisi manajer. Kemudian seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman dan posisi pemantau. Jadi bisa jadi sewaktu-waktu dia berada di kedua posisi tersebut. Jadi bisa pemantau, bisa sebagai teman. Ada kalanya dia sebagai teman, ada kalanya dia harus memantau anak-anaknya. Kemudian penekanannya di sini adalah bisa berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi tidak menyalahkan murid, tetapi tadi mengembalikan kepada murid berdasarkan apa yang telah mereka langgar tadi ya, berdasarkan motivasi apa yang telah mereka langgar. Jadi bisa berkolaborasi dengan murid untuk memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan. Tuh ya. Kemudian, nah seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini. Jadi kembali keyakinan kelas tadi. Contoh keyakinan kelas tadi adalah misalnya apa? Menghargai orang lain. Jadi kita kembalikan lagi ke keyakinan kelas yang telah kita buat, kita sepakati tadi. Contohnya di sini. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Kemudian kita kembalikan lagi, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal tersebut? Jadi tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Jadi hanya membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Kemudian seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat. Jadi manajer ini bisa mengatur, dikembalikan dengan keyakinan yang telah disepakati atau keyakinan yang telah mereka yakini tadi. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol tadi ya. Jadi kalau penghukum itu dia posisi kontrol penghukum, dia ini hanya menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Contohnya kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Ini posisi penghukum. Kemudian
hasil yang diperoleh adalah siswa akan memberontak menyalahkan orang lain. Kemudian selanjutnya membuat orang merasa bersalah, artinya dia menceramahi dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Itu dalam membuat orang bersalah. Kemudian dari posisi kontrol teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayo lakukan demi ibu. Selanjutnya posisi pemantau, menghitung dan mengukur. Selanjutnya posisi manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan ya. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi intinya kita kembalikan lagi kepada anak berdasarkan keyakinan yang telah kita buat. Kemudian menguatkan pribadinya, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Selanjutnya bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan ini. Tuh ya. Selanjutnya saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi ini yang mengatakannya adalah pembuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah melakukannya. Posisinya adalah penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Ini adalah posisi teman. Selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini adalah pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini adalah posisi manajer. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir, posisi penghukum. Paham ya Bapak Ibu? Jadi timbul pertanyaan, berada di posisi kontrol manakah Bapak Ibu sekarang? Jadi ini dikembalikan lagi kepada Bapak Ibu semua ya. Berarti Bapak Ibu semua berada di posisi kontrol mana? Posisi kita saat ini. Jadi yang idealnya itu adalah posisi manajer. Itu ya. Kemudian segitiga restitusi ini dalam memecahkan sebuah persoalan. Jadi yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan tadi ya. Jadi restitusi adalah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ada proses perbaikan karakter di sini, menimbulkan atau menghasilkan karakter yang lebih kuat lagi. Jadi tahapan restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan yang telah kita semua memiliki motivasi internal. Jadi menstabilkan identitas. Jadi kita kalau ada anak yang salah, kita tidak menyalahkan. Timbul kalimat-kalimat seperti ini ya, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan hal ini. Kamu merasa, kemudian begitu Bapak Ibu guru, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi mencari solusi. Selanjutnya memvalidasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu.
Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Jadi keyakinan kelas tadi contohnya ya, yang sudah kita buat, kita tanyakan kembali. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita sebagai kelas yang ideal? Kalau mau jadi orang, kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi untuk memperbaiki hukuman. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar. Cara yang paling baik, fokus pada karakter. Menguatkan, fokus pada solusi. Mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ini langkah-langkah pemecahan masalah menggunakan segitiga restitusi. Berikutnya, kemarin sudah melakukan aksi nyata ya, karena ada 2 orang anak yang tidak piket pada waktu itu ya, tidak piket di kelas. Jadi sengaja saya praktekkan menggunakan segitiga restitusi. Jadi ini menstabilkan identitas terlebih dahulu. Menstabilkan identitas terlebih dahulu, kemudian 3 menit. Jadi yang pertama tadi adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang ini yang terakhir ya, menanyakan keyakinan yang telah dibuat. Jadi kita kembalikan lagi ke anak ya. Jadi intinya timbul dari anak itu sendiri. Jadi di sini keyakinannya adalah telah melanggar tentang menjaga kebersihan ya, menjaga kebersihan dan kenyamanan kelas, karena mereka tidak piket
Jadi nanti endingnya dikembalikan lagi ke keyakinan mereka. Mereka akan tanpa disuruh oleh Bapak Ibu guru, setelah pulang nanti mereka akan membersihkan kelas dan membuang sampah yang ada di dalam kotak sampah yang ada di depan kelas mereka. Jadi ini tanpa disuruh, berdasarkan keinginan mereka sendiri. Jadi suaranya agak ini ya, kurang jelas. Jadi akhirnya tanpa ada yang tersakiti. Itu ya. Jadi itu yang terakhir tadi telah dilakukan mengenai praktek tentang restitusi. Jadi Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini, bagaimana, ada pertanyaan atau masukan mengenai diseminasi saya pada hari ini? Pak Adit, ada yang ingin disampaikan? Sudah ini ya. Jadi selama ini kita ini posisi apa yang kita gunakan, jadi kita kembalikan lagi kepada diri kita sendiri. Jadi sebenarnya gampang, kita kembalikan lagi kepada anak tersebut ya. Jadi intinya jangan membuat mereka tersakiti. Harus timbul dari diri mereka sendiri. Itu ya. Jadi itu saja dari saya. Telah saya sampaikan mengenai penyampaian diseminasi modul 1.4 budaya positif yang merupakan salah satu tugas dari calon guru penggerak angkatan 11 Bengkulu Utara. Kalau sudah tidak ada, saya tutup dulu ya. Jadi saya akhiri sesi ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam dan bahagia.